لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita alam dan semesta. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan segala nikmat-Nya, berupa nikmat kesehatan, keimanan, serta kesempatan, hingga Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita tempat insyaallah berkah. Salawat dan salam bernandakan kita berikan kepada kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Nabi yang membawa umatnya dari gelap ketaman jahiliyah menuju cahaya Islamiyah. Adalah kata minal zulumati ilal nur. Insyaallah pada kesempatan yang baru ini saya akan menyampaikan satu ceramah yang berjudul kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masuk yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenungi ketika kita nanti di akhirat. Semua manusia akan disidang, diadili dan diakimi di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang tak satu pun manusia bisa lepas. Tidak layaknya pengadilan di dunia, terkadang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Terkadang juga muncul sebuah istilah, ada fulus urusan fulus, tidak ada fulus ente mampu. Ketika pengadilan tidak layak mengenal Tuhan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Namun saat kita ketika nanti di akhirat, semua manusia akan digiring menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang antara satu pun manusia bisa lewat tinggalnya. Kenapa? Karena ada cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili kita di padang mahsyar. Apa saja caranya? Simak baik-baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bertanya secara langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadulu qalbu 'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah." Yang artinya pada kiamat sudah kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum ia ditanyai tentang umurnya, untuk apa dia miskin, tentang ilmunya, untuk apa dia makan, tentang hartanya dan mana yang peroleh, dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Hadis berarti ini yang masuk yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang bisa lolos dari jalan ini? Yang kedua, memberikan saksi dan bukti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan mengatakan kami tangan mereka dan mempersenjalah kaki mereka terhadap apa yang membunuh mereka saat Al-Quran Surah Yasin ayat 65. Ternyata yang jadi saksi dan bukti adalah tangan dan kaki kita. Tangan yang dipakai berbuat, kaki yang dipakai melangkah. Kita yang akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirkan bukti secara tertulis. Karena kita jamaah, tiap-tiap manusia dewasa dan penjaga yang mengasihi kita setiap saat, yaitu malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib mencatat amal-amal baik kita, malaikat atid mencatat amal-amal buruk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang
pekerjaan yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mengingat mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Imran ayat 10 sampai 12. Catatan amal kita inilah di padang mahsyar diperlihatkan oleh manusia. Apakah ada yang bisa lolos? Cara Allah Subhanahu wa taala yang keempat ialah dengan memperlihatkan dan langsung balasannya. Setiap yang kita lakukan di dunia, baik terang-terang maupun sembunyi-sembunyi, baik di bawah gelapnya sinar, gelapnya malam, gelap gulita, ataupun di bawah terangnya sinar matahari, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan nantinya semua perbuatan akan diperlihatkan balasannya. Dengan jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Talah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yang artinya pada hari itu manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan kerja mereka. Lagi-lagi kita bertanya jemaah, apakah ada yang bisa lolos? Cara Allah Subhanahu wa taala yang kelima ataupun yang terakhir ialah dengan cara yang timbang amal. Semua amal yang kita lakukan di dunia, mulai dari